Israel itu adalah pembohong. Israel itu adalah penipu. Israel itu adalah maling yang mengambil hak kita, mengambil hak Palestina. Maka jangan percaya sedikit pun apa yang dikatakan oleh Israel. Atas kejadian yang ada di Palestina dan Israel juga, dan saya sangat prihatin sekali sama ya anak-anak yang sangat kecil dan tidak bersalah, dan semua rakyat sih yang tidak bersalah, yang tidak tahu apa-apa, yang menjadi korban. Saya sangat prihatin dan saya ingin mengucapkan keprihatinan saya. Pokoknya saya ikut turut prihatin, dan saya melihat berita-berita sangat sedih sekali, apalagi yang terakhir terjadi kemarin di Masjid Al-Aqsa, dan saya sangat sakit hati sekali melihatnya. Makanya saya mau bergabung, apa yang bisa saya bantu di sini saya ingin menyampaikan, dan saya ingin bertanya juga. Nah, tapi saya mencari-cari informasi juga dari semua, yang sekarang sih cuma hanya dari media ya, mungkin ya, entah dari media, entah dari informasi-informasi YouTube atau yang lain-lain, dari versi, karena saya bisa bahasa Jepang, jadi saya juga melihat berita versi Jepangnya juga gitu. Dan sebenarnya banyak banget yang prihatin di Jepang juga mengenai ya Palestina gitu, karena banyak yang menjadi korban gitu kan. Dan saya berharap sih sebenarnya ada perdamaian ya antara kedua belah pihak gitu. Tapi kan saya nggak tahu pasti juga apa yang bisa menjadi perdamaian gitu untuk sekarang ini gitu. Saya ingin bertanya sih, apakah benar sebenarnya pihak Israel sudah menawarkan perdamaian sekitar 2-3 kali, atau saya nggak tahu sih, ini saya hanya melihat dari media ya, makanya saya ingin bertanya langsung biar saya dapat informasi yang benar gitu. Saya ingin bertanya apakah pihak Israel sudah menawarkan perdamaian tapi belum ada titik temu, atau kalau misalnya belum ada titik temu, apa alasannya sehingga belum ada perdamaian gitu. Terus apa yang ditawari oleh pihak Israel juga gitu. Dan juga saya juga melihat berita simpang siur ya, mungkin simpang siur atau ini bukan informasi yang benar ya, mungkin ya. Saya berharap sih seperti itu. Apakah benar kalau misalnya kita menggalang donasi ini agar orang-orang bisa tenang berdonasi untuk kedepannya gitu loh dari Indonesia? Apakah benar kalau kita mendonasikan ke Palestina itu akan dipakai untuk kayak beli senjata-senjata atau dipakai dananya dipakai untuk orang-orang yang orang-orang tertentu gitu loh, tidak sampai ke masyarakat gitu. Itu apakah benar gitu? Dan jadi misalnya memang ada jalur yang seperti itu, jadi kedepannya bagaimana caranya agar kita benar-benar bisa menyalurkan dana dengan benar, agar bisa sampai ke masyarakat gitu dengan benar. لم تبالغ على الإطلاق في إيجاد صيغة مناسبة لصنع السلام، وهذا الكلام منذ أن وجدت إسرائيل since 1948 never created and initiated for peace process between Palestinians and Israelis. Always they are cheaters, cheating the public, the media, and whatever they are talking in different ways. إسرائيل بلد معادي، وبلد لا يحب السلام ولا يريد إقامة السلام على أرض السلام فلسطين.
ولذلك هذه الأجواء الساخنة التي تشاهدونها من فترة إلى أخرى سببها الاحتلال الإسرائيلي، سببها وجود إسرائيل على هذه الأرض. الشعب الفلسطيني يبحث عن استقلاله. By the way, Palestine, like Indonesia or Japan, is for Japanese, Japan for Japanese, Indonesia for Indonesians, Palestine from the river till the Mediterranean Sea, that is the map in the corner, it's completely belonged to the Palestinians. But it has been, created Israel in 1948 with the support of Britain, before declaration, supported by Europeans, America, and so on. So, we are fighting. We accepted them on our territory, but they are refusing us to be there in the middle. Everybody will die for that. And see what happens just last week because of Jerusalem. And now the situation is warming in West Bank, in Gaza, because of Jerusalem. So it's not a joke. Israelis, they are claiming that they need it. What kind of peace? You are illegal in this land. We are supposed to impose the initiative, not them. Unfortunately, some countries in the world, they are believing in Israel. But this is the truth. So, I am a politician since more than 30 years. I never heard that Israel is give offer for us to reach for any real peace. Yang kedua ya, Yang pertama. Aku nggak bisa bantuin. Yang sisi perdamaian. ya, perdamaian yang ditawarkan oleh Israel. Sampai saat ini perdamaian yang diberikan oleh Israel, opsi perdamaian yang diberikan oleh Israel itu tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh Palestina. Bagaimana perdamaian terjadi ketika kita hanya disisakan beberapa kota di Palestina yang tidak memiliki perbatasan dengan negara-negara sekitar. Kita tidak memiliki perbatasan dengan Mesir, tidak memiliki perbatasan dengan Jordan, juga dengan Suriah, utara, dan juga yang lainnya. Bagaimana kita bisa menerima solusi perdamaian tersebut? Sedangkan air, udara, dan lain sebagainya itu dikuasai secara penuh oleh Israel. Israel itu adalah pembohong. Israel itu adalah penipu. Israel itu adalah maling yang mengambil hak kita, mengambil hak Palestina. Maka jangan percaya sedikit pun apa yang dikatakan oleh Israel. Itu untuk opsi perdamaian. Sampai saat ini tidak ada perdamaian yang diterima oleh kita karena tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh kita. Mereka memberikan opsi perdamaian tapi meninggalkan Yerusalem Timur, di mana Al-Aqsa ada di dalamnya. Ketika Yerusalem Timur atau Al-Aqsa dalamnya itu tidak diberikan kepada kita, maka apa yang terjadi belakangan ini di Gaza, di tepi barat, dan juga di kota-kota lainnya itu adalah bentuk dari perjuangan untuk mempertahankan Al-Aqsa, untuk mempertahankan Yerusalem Timur. Kemudian yang kedua, untuk donasi. Saya tidak mau berbicara terlalu banyak untuk donasi karena sebelumnya sudah disampaikan juga. Untuk saat ini donasi kita tidak percaya, mohon maaf untuk yang telah menyalahkan donasi, kami tidak percaya untuk donasi ketika tidak melalui official, tidak melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia, kemudian Kementerian Luar Negeri Indonesia akan menyimpannya melalui kedutaan atau langsung ke Palestina, atau dengan cara lain melalui kedutaan Palestina, dan kedutaan Palestina akan mengirimkan ke Kementerian Keuangan di Palestina.
Jadi yang kita percaya hanya melalui dua cara itu saja. Pertama melalui Kemenhub RI atau melalui Kedutaan Palestina. Sedangkan yang lain kami pun butuh klarifikasi untuk itu. Kemana aliran dananya, untuk siapa, dan bagaimana cara mengirimkan donasi tersebut. Itu yang perlu dipahami oleh rakyat Indonesia. Kita banyak melihat di media banyak orang-orang yang melakukan penggalangan dana di jalan-jalan, kemudian juga melalui apapun itu. Tapi kita tidak tahu kemana aliran dana tersebut. Maka saya sarankan untuk melakukan penggalangan dana dan memberikannya kepada official office. Terima kasih atas informasinya. Thank you. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.